Rusia kembali mengancang akan mengarahkan senjata nuklir dan tank tempurnya ke dekat negara-negara Baltik dan Skandinavia, jika negara tersebut berani bergabung dengan NATO. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa jika negara-negara itu bergabung, ini akan melipat gandakan perbatasan darat Rusia dengan anggota NATO. Tentu saja, kita harus memperkuat perbatasan ini, katanya. Tidak mungkin untuk berbicara lagi tentang non-nuklir. Rusia akan secara serius memperkuat kelompok pasukan darat dan pertahanan udaranya serta mengerahkan pasukan angkatan laut yang signifikan di Teluk Finlandia. Vladimir Putin telah mengeluarkan perintah untuk memperkuat sayap barat kita. Ditanya apakah penguatan ini akan mencakup senjata nuklir, Peskov mengatakan, "Saya tidak bisa mengatakan, akan ada seluruh daftar tindakan, langkah-langkah yang diperlukan. Ini akan dibahas pada pertemuan terpisah oleh Presiden." Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan 12 unit militer akan dibentuk dan dikerahkan pada akhir tahun di perbatasan barat negara itu. Pengerahan unit militer itu merupakan tanggapan atas bergabungnya Finlandia dan Swedia dengan NATO. Berpidato di pertemuan keamanan di Moskow, Sergei Shoigu menyebut langkah itu sebagai tindakan balasan yang memadai dalam menanggapi ancaman militer yang tumbuh di dekat perbatasan Rusia beberapa hari ini, dan kita siap dengan segala kemungkinan. Tentang ancaman lain ke perbatasan barat Rusia, Shoigu mengutip meningkatnya jumlah penerbangan pengebom strategis Amerika Serikat di Eropa, yang kata Shoigu meningkat, dan kunjungan kapal-kapal perang AS dengan senjata peluru kendali ke Laut Baltik. Pada saat yang sama, AS dan NATO meningkatkan skala pelatihan operasional dan tempur di perbatasan kita. Saat ini, serangkaian latihan, seperti Defender of Europe, sedang diadakan dengan partisipasi hingga 40.000 prajurit dari 30 negara blok. Kami mengambil tindakan pencegahan yang memadai. Dalam kondisi ini, kami secara aktif meningkatkan komposisi pasukan tempur. 12 unit dan subunit militer akan dibentuk di distrik militer barat, disinkronkan dengan pasokan senjata modern dan peralatan. Putin memperingatkan NATO jika Swedia dan Finlandia bergabung dengan aliansi militer itu, Rusia harus meningkatkan pertahanannya di kawasan itu, termasuk dengan mengerahkan senjata nuklir. Tidak ada lagi pembicaraan tentang status bebas nuklir. Rusia mengumumkan telah mengerahkan ribuan pasukan dekat perbatasan negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO. Pernyataan itu diucapkan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu dalam pertemuan Dewan. Telah terjadi peningkatan situasi di Baltik. Kremlin telah menempatkan 70 unit serta formasi militer besar, termasuk di dalamnya 2 divisi dan 3 brigade. Selain itu, sebanyak 5.000 peralatan dan senjata canggih telah dikirim kepada pasukan yang berjaga di sana. Seperti sistem peluncur roket, sebuah pos terdepan di antara Polandia dan Lituania. Penjagaan keamanan di sejumlah basis militer ditingkatkan dan lokasi radar baru sedang dibangun. Bahkan tersiar kabar Rusia juga mempersiapkan sistem anti-rudal dan pesawat terbang di Kaliningrad. Mobilisasi ini digelar karena Rusia yakin perbatasan mereka berada di dalam bahaya terkait dengan semakin dekatnya pasukan NATO dengan perbatasan negeri itu. Kehadiran militer NATO di perbatasan dengan Rusia agaknya akan semakin tinggi. Menurut NATO, Rusia tengah mempersiapkan rudal darat ke udara di Kaliningrad sebagai upaya untuk menghalangi jalur udara NATO ke negara Baltik dan sejumlah daerah di Polandia. Sementara itu, Moskwa mengatakan tidak memiliki niat untuk mengancam NATO. Tersiar kabar bahwa Rusia akan mengerahkan rudal Iskander yang mampu membawa hulu ledak nuklir di pangkalan militer Kaliningrad. Langkah ini dilakukan Rusia sebagai respon atas rencana penempatan sistem tameng rudal AS di sekitar wilayah tersebut.